134 akan menjelaskan mengenai hadis yang ke-13, yaitu hadis mengenai adab berselisih dengan sesama. Sebelumnya saya akan membacakan hadisnya yang berbunyi: Haditsu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimin ay yahjura aqahu fawqa thalathi liyalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Malik. Terjemahan dari hadis ini hadis yang berasal dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la, tidak, yahillu, halal bagi, al-muslimin, seorang muslim, an, bahwa dia, yahjuro, menjauhi, akhahu, saudaranya, fauqa, di atas atau melebihi, salasi, 3 liyalin, malam. Jadi salasi liyalin, 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu, maka berpaling, hadza, ini, wa yu'ridu hadza, dan berpaling ini. Wa khairuhuma, dan yang terbaik bagi keduanya, alladzi, adalah yang yabda'u, memulai dengan bisalam, salam, atau yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi hadis ini membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak jika terjadi suatu permasalahan di antara mereka. Jadi semisal ada dua orang yang memiliki yang terlibat dalam suatu perselisihan karena sebuah permasalahan, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan lainnya, dan memang itu tidak menutup kemungkinan atau tidak bisa dilarang, karena di dalam kehidupan ini tidak mungkin bahwasanya kita selalu baik saja dengan orang lain. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membatasi masa bermusuhan itu, yaitu paling lama selama 3 hari. Jadi 3 hari yang diberikan di sini adalah untuk saling introspeksi diri satu sama lain. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu berakhlak jika di antara mereka terjadi suatu perselisihan atau permasalahan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang muslim itu akan selalu baik dengan sesamanya. Karena kita tidak tahu apa saja masalah-masalah yang akan muncul dalam setiap pergaulan kita. Jadi di sini Rasul membatasi dalam hadis ini bahwasanya kita boleh tidak saling menyapa atau memberikan waktu bermusuhan, yaitu paling lama selama 3 hari. Atau jika di dalam hadis ini digunakan kata liyalin, yaitu malam, jadi selama 3 malam. Kenapa digunakan kata 3 malam bukan 3 hari? Karena manusia itu akan lebih tenang di malam hari. Jadi kebanyakan manusia itu akan merenung ketika malam hari. Jadi mereka bisa introspeksi diri dalam masa tersebut.
Sedangkan di siang hari itu mayoritas manusia itu akan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing atau kegiatannya masing-masing, sehingga mereka tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan mengenai permasalahan yang terjadi. Dan di siang hari juga kebanyakan manusia akan memilih untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi dan tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Jadi di dalam hadis ini kita diberikan waktu untuk boleh saling diam-diaman atau tidak saling menyapa itu selama 3 hari. Dan waktu 3 hari ini diberikan bukan hanya untuk saling bermusuhan saja, namun lebih kepada waktu untuk introspeksi diri dan memikirkan solusi dari permasalahan tersebut ataupun menyadari kesalahan kita dalam permasalahan tersebut. Kemudian jika sudah lewat atau lebih dari 3 hari, maka keduanya harus kembali berbaikan. Jadi makanya di sini dikatakan haram bagi seorang muslim itu bermusuhan lebih dari 3 hari. Jadi batas untuk saling diam-diaman itu adalah 3 hari. Nah, jika telah lebih dari 3 hari, maka keduanya hendaknya kembali berbaikan dan akan lebih baik bagi antara dua orang yang berselisih itu, akan lebih mulia derajatnya orang yang lebih dahulu menyapa atau mendatangi ataupun yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Jadi di sini walaupun kita mungkin merasa bahwa kita tidak salah, namun tetap saja akan lebih mulia bahwa jika kita berbaikan terlebih dahulu itu dengan cara mengucapkan salam atau menyapa terlebih dahulu. Dan ini artinya juga tidak sempit, yakni bisa saja dalam kasus ketika seseorang itu bermusuhan, padahal biasanya mereka saling berkontakan walaupun tidak secara langsung seperti lewat pesan teks, di mana biasanya mereka rutin saling kontakan, namun ketika terjadi permasalahan mereka tidak berkontakan selama 3 hari. Maka di hari ketiga itu hendaknya salah satu dari mereka memulai percakapan atau memulai kontak terlebih dahulu. Jadi walaupun salah satu ini pergi dari lingkungan tersebut untuk suatu urusan, jadi mereka tidak sempat bertemu dalam masa 3 hari itu, namun jika sebelumnya mereka saling melakukan percakapan baik itu melalui telepon atau pesan teks, maka di hari ketiga mereka harus kembali berbaikan, mungkin bisa saja dengan telepon atau pesan teks tersebut. Dan akan lebih mulia bagi orang yang memulai percakapan terlebih dahulu. Jadi yang memulai percakapan itu tidak harus orang yang salah, namun kita walaupun kita merasa bahwa permasalahan ini bukan datangnya dari kita, namun tetaplah ada kewajiban bagi kita untuk memulai percakapan itu terlebih dahulu agar terhindar dari hadis ini. Kemudian tentang bagaimana respon orang tersebut terhadap salam atau sapaan kita, itu bukan menjadi urusan kita lagi. Jadi semisal kita telah mulai menyapa atau mulai mendatangi orang tersebut, namun kita tidak mendapatkan respon yang bagus atau mereka malah terkesan tidak peduli ataupun malah tidak mau berbaikan dengan kita, maka itu bukan menjadi urusan bagi kita lagi, karena setidaknya kita telah memulai untuk mengucapkan salam. Mengenai respon mereka itu akan menjadi tanggung jawab mereka.
Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama yaitu materi akhlak, di mana akhlak seorang muslim terhadap sesama terkhusus ketika terjadi sebuah perselisihan. Jadi di sini seorang muslim itu diajarkan untuk bagaimana caranya ketika kita memiliki permasalahan dengan orang lain, yaitu kita boleh berdiaman selama 3 hari dan saling introspeksi diri. Kemudian ketika lebih dari 3 hari maka hendaknya kita berbaikan. Ini juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu ketika siswa itu berkelahi atau beradu mulut, maka hendaknya seorang guru itu tidak menghalangi emosi mereka. Seorang guru harus memberikan ruang untuk mereka untuk meluapkan emosi dan perasaannya, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi seorang guru itu tidak boleh melarang peserta didiknya untuk meluapkan apa yang dia rasakan. Sebaliknya kita harus memberikan ruang terhadap mereka untuk saling introspeksi diri. Kemudian yang kedua, hadis ini mengandung prinsip-prinsip tentang pendidikan, di mana di sini yang pertama, pendidikan itu harus manusiawi. Manusiawi di sini maksudnya karena tidak menutup kemungkinan jika seseorang itu berselisih. Karena kita manusia, pasti akan terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pikiran yang menyebabkan kita berselisih. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk seseorang itu saling berselisih. Kemudian pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik, di mana di sini dicontohkan bahwa diberikan waktu selama 3 hari untuk tidak saling menyapa dan introspeksi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, prinsip segera berubah ke arah yang lebih baik, di mana di sini diimplementasikan dalam di mana yang paling mulia di antara orang yang berselisih adalah orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam atau yang terlebih dahulu menyapa. Makanya di sini diajarkan bahwa tidak selamanya kita yang meminta maaf itu adalah kita yang salah. Namun tidak masalah jika kita meminta maaf, karena itu lebih baik dan lebih mulia. Sekianlah hadis mengenai adab berselisih dengan sesama. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.